dan lebih parahnya lagi, di layar komputernya itu ada bercak darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini, dan lebih-lebih saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini. Ya, ketemu lagi dengan saya Fahmi yang sekian lama udah nggak pernah upload video ya. Emang dulu niatnya bikin channel itu pengennya uploadnya rutin, tapi karena ada sesuatu hal jadi baru kali ini saya bisa upload lagi gitu. Dan di malam kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah dari salah satu seorang teman saya yang bernama Alex ya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, simak terus videonya, jangan di-skip-skip biar kalian lebih merinding gitu kan. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Namanya Alex. Dia itu memiliki hobi ngegambar. Bahkan dari SMP ya, dia itu suka banget yang namanya gambar. Gambar-gambarnya itu udah bagus-bagus banget. Dari SMP sampai sekarang. Nah, waktu di kelas 2 SMA, dia itu dibeliin HP sama bapaknya. Karena di kelas 2 SMA dia udah perlu yang namanya HP. Karena dia itu emang memiliki hobi ngegambar, akhirnya dia juga belajar ngegambar di handphonenya gitu kan. Dia latihan ngedit, 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 ngedit. Sampai dia itu pinter banget yang namanya vektor dan desain grafis yang lain. Padahal dia cuman pakai handphone gitu. Nah, karena hobinya itu ya apa ya, bukan bukan lagi sekedar hobi, soalnya hampir tiap hari itu dia itu ngupload hasil karyanya itu di Instagram sama di Facebook. Nah, singkat cerita, setelah lulus SMA, dia itu lagi butuh banget yang namanya kerjaan. Nah, kebetulan ada seseorang, sebut saja namanya Pak Ardi. Pak Ardi ini lagi butuh seorang desain grafis gitu kan, buat usahanya. Nah, Pak Ardi ini ngelihat hasil karya dari si Alex ini di Instagram. Kemudian Pak Ardi langsung lah ngehubungin si Alex ini buat nawarin kerjaan di tempatnya. Karena waktu itu emang si Alex lagi butuh kerjaan, akhirnya ya oke lah dia terima. Cuman walaupun tempatnya itu nggak terlalu jauh dari tempat si Alex, tapi kalau misalnya harus bolak-balik itu si Alex nggak bisa. Karena dia nggak bisa motor, juga kalau misalnya dia harus pakai naik bis gitu, ya kan makan biaya juga buat bolak-balik gitu. Nah, kebetulan Pak Ardi ini memiliki 4 kosan yang semuanya itu kosong. Jadi Pak Ardi ngasih fasilitas buat tempat tinggal gratis buat si Alex ini. Akhirnya Alex oke lah, saya mau kerja di situ. Lagian kan hitung-hitung mes gitu kan. Nah, kemudian waktu dia udah mulai kerja di sana, di hari pertama, hari kedua, dan hari seterusnya itu si Alex ini kerja seperti biasanya. Dia tuh nggak pernah nemuin hal-hal aneh. Ya pokoknya enjoy aja lah dia kerja layaknya orang kerja biasa gitu kan. Dia nggak pernah nemuin hal-hal aneh. Hingga pada suatu waktu, yaitu di malam ketujuh, si Alex ini lagi ngedesain grafis gitu kan. Dia lagi bikin vektor buat mockup HP. Dia itu lembur sekitar jam 10 malam. Entah mengapa yang biasanya dia itu nggak ngantuk kan orangnya, tiba-tiba dia itu ngantuk banget rasanya. Dia ngantuk banget, akhirnya hasil gambarnya itu lupa buat nge-save, juga dia lupa buat matiin komputernya. Kemudian si Alex ini tidur, pagi-pagi bangun pagi dia kaget bukan kepala. Kenapa? Karena hasil karya yang semalam itu dibuat itu udah berganti. Semalam itu buat sketsa wajah orang lain gitu kan. Tiba-tiba hasilnya itu bukan bukan yang semalam itu dibuat, jadi gambar orang lain lagi. Dan anehnya itu gambarnya itu agak apa ya, agak-agak nyeremin gitu. Padahal waktu itu emang desain itu harus selesai hari itu juga. Karena dia udah kebingungan harus ngerjain lagi, akhirnya dia bilang lah sama si Pak Ardi ini, maaf Pak, ini kok
semalam sebenarnya saya udah ngerjain nih desain yang Bapak suruh, cuman kok anehnya di pagi hari pas aku lihat itu, apa, hasilnya itu udah ganti, Pak, gitu. Terus Pak Ardi cuman bilang, "Ah, masa?" Gitu kan. Si Alex mencoba untuk ngejelasin kan, "Iya bener, Pak, semalam udah saya selesain gambarnya, cuman emang saya lupa buat nge-save karena saya ketiduran dan juga lupa buat matiin komputernya." "Ah, mungkin itu karena kamu lupa nge-save," gitu kan. "Enggak, Pak, beneran, Pak. Aneh banget, biarpun saya lupa nge-save harusnya gambarnya itu nggak ganti lah kan, Pak," gitu. Cuman habis itu Pak Ardi cuman diem aja. Ya udahlah, akhirnya si Alex ini mau gimana lagi, dia bikin ulang lagi di situ kan, di tempat kerjanya. Nah, pas malam berikutnya, biarpun si Alex ini udah biasa aja, cuman dia masih kepikiran gitu. Kok bisa-bisanya gambarnya itu bisa berubah 180 derajat. Benar-benar berbeda banget sama yang dia kerjakan sebelumnya. Karena dia pikiran seperti itu, akhirnya si Alex ini ngecoba ngebuat desain baru. Cuman bukan buat kerjaannya. Jadi dia iseng-iseng ngedesain biasa aja lah. Ngedesain muka orang yang sekedar ngedesain aja gitu kan. Buat ngetes besok mau ganti nggak gitu. Cuman pada waktu itu emang dia bener-bener apa namanya, dia nge-save, dia juga matiin komputernya sehabis itu dan tidur seperti biasanya. Nah, di pagi harinya dia cek itu, hasilnya itu sama seperti yang semalam, jadi nggak ada ganti, nggak ada hal yang aneh. Jadi di pikiran si Alex, oh yang kemarin lusa itu mungkin emang bener karena aku lupa nge-save gitu kan. Cuman dia pikir-pikir lagi kalau misalnya lupa nge-save, masa iya ganti 180 derajat gambar, malah gambar yang nyeremin gitu kan. Padahal di situ kos-kosan kosong semua, kanan kiri itu semuanya kosong. Terus siapa dong yang ganti kan gitu. Nah, kemudian di malam berikutnya, si Alex ini ngerjain desain seperti biasanya sampai larut malam. Pada malam itu dia nggak lupa buat matiin komputernya, juga nggak lupa buat nge-save hasil gambarnya itu. Nah, cuman waktu pagi-pagi dia ngecek lagi, gambarnya itu udah ganti lagi. Udah kayak kejadian yang pertama, gambarnya itu udah ganti dan lebih parahnya lagi, di layar komputernya itu ada bercak darah. Karena si Alex ini takut, akhirnya dia cerita juga ke bosnya, Pak Ardi, maaf, ini kok desain saya kayak kejadian yang pertama ya. Padahal semalam itu aku juga udah ngedesain sesuai dengan yang Bapak kasih ke saya. Udah selesai dan udah saya save gitu. Saya juga nggak lupa buat matiin komputernya. Cuman kok kenapa hasilnya itu pas saya cek pagi hari itu udah ganti lagi. Dan ada yang lebih aneh Pak Ardi, bahwa di layar komputer saya itu ada bercak darah. Ini maksudnya apa loh Pak Ardi? Pak Ardi cuman mengangguk-angguk, dia itu diam, kemudian dia bilang gini sama si Al, "Kalau kamu misalnya masih kuat tinggal di kosan itu, ya kamu tinggallah di situ, nggak apa-apa. Lagian kan saya ngasih kosan itu gratis, kamu nggak perlu bayar, itu udah saya jadiin fasilitas buat kamu. Kalau semisal kamu nggak kuat tinggal di kosan itu, ya nggak apa-apa, kamu cari kosan yang lain. Cuman ya resiko kamu harus bayar kosan." Akhirnya karena emang si Alex ini kan belum lama ya, belum ada 1 bulan, jadi ya udahlah dikuat-kuatin sama si Alex gitu. Nah, kejadian aneh di malam berikutnya itu datang lagi dan datang lagi. Di malam berikutnya, si Alex ini ngerjain desain seperti biasanya sampai larut malam. Nah, di situ dia nggak lupa buat nge-save dan juga nggak lupa buat matiin komputernya. Dia harap-harap cemas, takutnya gambarnya itu berubah lagi kayak kejadian pertama kan. Nah, dia ngalamun nih, dia lagi ngalamun di kasur, dia lagi ngeliatin jendela. Yang jendela di sana kelihatan, kalau ada orang lewat itu kelihatan karena ada sorot lampu di sebelah kos-kosannya itu dari rumah warga yang lain. Nah, waktu dia lagi ngalamun, tiba-tiba ada kayak orang lewat gitu. Bukan 1 orang tapi 2 orang, laki-laki sama perempuan. Yang kemudian
ada orang lewat lagi sekitar umur umur 6 tahun sama umur kayak masih kecil banget lah, kayak balita gitu, Kak. Cuman kelihatan bayangannya doang gitu. Nah, si Alek ini karena dia penasaran, akhirnya dia bukalah pintu. Dia buka pintu, ternyata nggak ada sama sekali orang di situ. Akhirnya dia langsung ke kasur, dia baring, tutupan selimut kencang banget ya, sambil gemeteran gitu kan, sambil dia baca-baca apa yang dia bisa, pokoknya dia baca-baca semua. Karena dia takut, dia sadar kalau itu bukan manusia gitu. Nah, pas dia lagi tutupan kenceng banget, tiba-tiba ada suara pintu ngebuka, "Prak," gitu, ada suara gitu kan. Nah, ada suara pintu kebuka, tambah takut gitu. Tapi karena gimana lagi, orang dia sendirian, dia harus tahu kan siapa yang masuk gitu. Pas dia buka selimut, nah kok pintunya masih ketutup gitu. Pintunya itu nggak terbuka sama sekali. Nah, habis itu dia nggak tenang banget itu, nggak bisa tidur gitu. Nah, kemudian dia langsung cerita nih sama si Pak Ardi. Di pagi harinya pas dia berangkat kerja, dia bilang sama Pak Ardi, "Pak Ardi, ini." Pokoknya cerita apa namanya, kejadian yang dia alami dia ceritain semua. Terus Pak Ardi cuman bilang kayak gini, "Kamu kalau misalnya masih betah, masih kuat tinggal di kosan itu nggak apa-apa, kamu pertahanin aja. Lagian kan kamu belum lama juga kerja di sini." Nah, si Alex bilang, "Lah kok kenapa? Ada apa dengan kosan itu?" Si Pak Ardi cuman diem aja. Dia diem nggak mau ngejawab sama sekali. Terus si Alex ini, ya gimana lagi, orang dia juga belum lama kan kerja, belum ada 1 bulan. Dia juga belum menerima gaji gitu, misalnya dia mau pindah juga kan bingung juga. Nah, akhirnya dia kuat-kuatin lah tinggal di situ. Nah, di malam berikutnya, waktu dia habis ngerjain desainnya, kejadian aneh pun terus ada lagi gitu. Nah, di malam itu, setelah habis ngedesain, si Alek ini sengaja nggak ngetutup pintu. Dia biarin kebuka biar kalau misalnya ada orang lewat itu ketahuan gitu kan. Cuman kok anehnya nggak ada orang yang lewat gitu. Dia tungguin sampai jam 1 malam. Jam 1 malam nggak ada siapapun yang lewat. Hal yang kemarin-kemarin terjadi itu dia tungguin karena dia saking penasarannya, biarpun di samping ngerasa takut, tapi dia tetap aja gitu kan. Dia tungguin nih sampai jam 1 malam. Nah, di jam 1 malam tepat, tiba-tiba ada suara orang yang lagi ngelangkah. Kayak ada suara orang berjalan gitu. Plak, plak, plak. Nah, si Alek ini udah ya agak kering dingin gimana gitu kan. Karena ngedenger suara kayak gitu. Lagian juga dia kan sendirian, nggak ada temen sama sekali. Nah, akhirnya dia coba keluar buat mastiin. Ternyata nggak ada sama sekali orang luar di luar kosan itu nggak ada. Dia takut gitu kan. Akhirnya dia tetap ke kamar lagi, dia tidur lagi. Cuman tetap aja nggak bisa tidur. Masih kepikiran itu siapa gitu kan. Nah, kemudian pas waktu dia mau tidur nih, udah setengah tidur, belum tidur ya. Dia ngedenger suara orang lagi duduk. Kebetulan kan ada tempat duduk di depan kosnya dia itu yang terbuat dari bambu. Jadi kalau ada orang yang duduk itu kedengeran suara kreat gitu pada, dan kursinya kan juga termasuk kursi yang lama itu kan. Jadi kalau ada orang itu kedengeran lah. Bayangin aja lah misalnya ada kursi udah agak reot terus ada orang duduk, kedengeran suaranya kayak mana. Nah, karena kejadian-kejadian terus dia alami, dia udah merasa apa namanya, udah ngerasa takut banget gitu kan. Akhirnya dia pergi keluar, dia lari keluar, beneran dia lari. Padahal dia bingung mau lari kemana. Dia lari keluar sampailah ke pinggiran jalan raya. Nah, di pinggiran jalan raya dia ketemu sama bapak-bapak tukang nasi goreng yang biasa dia beli gitu kan. Kalau sore dia beli di situ. Nah, si bapak-bapak nasi goreng ini bilang gini, "Kamu kenapa? Kok ngos-ngosan gitu?" Pasti habis digangguin ya. Nah, si Alek langsung melongo kan, "Kok Bapak tahu?" gitu. "Iya Pak, saya ini nggak tenang banget loh tinggal di kosan itu Pak. Bapak tahu nggak ceritanya kenapa?" gitu.
Dia tanya sama si bapak tukang nasi goreng ini. Bapak tukang nasi goreng ini sambil nunjukin tangan, gini, "Itu yang di sana, kamu lihat itu yang di sana yang ditutupin sama pot-pot itu tuh makam." "Ya, yang bener Pak," gitu kan. Si Alek ini kaget bukan kepala, "Yang bener Pak, di situ makam. Kok Pak Ardi nggak pernah ngasih tahu saya?" Ya kalau dia ngasih tahu ya kamu bakalan takut gitu. Nah akhirnya cerita, si Alek ini bilang gini, "Pak lah," terus aku takut lah kalau misalnya aku mau balik lagi ke sana. Bapak tukang nasi goreng ini terus dia ngasih solusi ke Alek, "Ya udah kamu tinggal aja di tempat saya buat sementara waktu gitu. Lagian kan kamu belum ada 1 bulan, belum terima gaji kan. Ya udah tinggal aja di tempat aku selama belum dapat gaji," gitu. Akhirnya si Alek, "Oke lah, Pak, saya mau Pak," gitu. Akhirnya si Alek beneran malam itu sampai ke 1 bulan, sampai dia dapat gajian, dia tinggal di rumah bapak-bapak nasi goreng itu. Dan sejak saat itu si Alek nggak pernah digangguin sama sekali.